dan yang terakhir ada Muhammad Umar Triadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang table user dan table reportnya. Jadi ini adalah lanjutan dari presentasi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan belum selesai ya, masih setengah. Jadi kita mau lanjutin lagi. Di start dari table usernya. Di sini ada ID sebagai primary key, terus juga name untuk nama user, emailnya untuk login, lalu ada password untuk password yang sudah di hash, terus role untuk membedakan admin dan user, lalu ada table reportnya juga, ID sebagai primary key juga, terus juga user ID-nya untuk laporan yang terhubung sama si akun usernya, sampai nanti ada ke time step untuk created-nya untuk mengupload kayak gitu. Boleh di next. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, saya lanjut. Di sini ada tabel report user, itu terdiri dari ID sebagai primary key, lalu ada report ID sebagai relasi ke tabel report, lalu ada file path sebagai lokasi file di storage, selanjutnya ada original name sebagai nama asli file, lalu ada mem tab sebagai tipe file, dan terakhir ada timestamp untuk created dan update. Lalu ada model dan relasi. Di sini kita memakai elegant model agar relasi antar data mudah dipanggil. User memiliki banyak laporan dapat memiliki banyak file bukti, dan setiap file bukti terhubung ke satu laporan. Yang pertama, user has many report. Kedua, report belongs to user. Ketiga, report has many report file. Yang keempat, report file belongs to report. Next. Lalu ada controller. Yang pertama ini public report controller untuk form pengaduan publik dan tracking status. Kedua ada report controller untuk laporan milik mahasiswa yang login. Ketiga ada admin report controller untuk dashboard laporan admin, filter, detail, update laporan, update status, dan hapus laporan. Yang keempat ada admin user controller untuk daftar user, buat user, edit user, dan update role. Yang kelima ada report file controller untuk download file bukti dengan pemeriksaan akses. Yang keenam ada middleware dan keamanan. Di sini ada root penting, itu ada get pengaduan, post pengaduan, get tracking, post tracking, get tracking code, get report, post report. Lalu ada get admin report, patch admin reports report, lalu ada pet admin reports report status, lalu ada get admin user, selanjutnya ada get admin user create, lalu ada post admin user, lalu ada get admin user edit, dan terakhir ada page admin user. Next. Slide ini adalah proses pembuatan dari awal. Yang pertama, memeriksa proyek Laravel yang sudah ada dan memastikan versi Laravel yang dipakai adalah Laravel 13.7.0. Setelah itu, memasang Laravel Bridge untuk authentication dasar seperti login, register, dan logout. Yang kedua ada membuat migration untuk menambah role pada table user. Kita juga membuat table report dan report files sesuai kebutuhan pengaduan, tracking, anonim, dan upload bukti. Ketiga ada membuat model report dan report file. Di model report saya menambahkan daftar kategori, daftar status, relasi, label, tampilan, dan pembuatan tracking kode otomatis. Yang keempat ada membuat controller untuk memisahkan agar publik, mahasiswa, admin laporan, admin user, dan file bukti. Dengan cara ini kode lebih mudah dibaca dan tidak menumpuk di satu tempat. Yang kelima ada membuat tampilan blad untuk halaman utama, form pengaduan, tracking, dashboard mahasiswa, lalu ada dashboard admin laporan, detail laporan, serta halaman kelola user. Yang keenam, menambahkan fitur update laporan. Awalnya admin hanya bisa mengubah status, setelah itu diperluas agar admin juga bisa mengubah kategori, waktu kejadian, dan kronologi. Ketujuh, menambahkan fitur kelola user. Admin sekarang bisa membuat user baru, memilih role, serta mengedit data user yang sudah ada.
Next. Akun awal dari Seeder. Di sini kita menyiapkan akun awal agar aplikasi bisa langsung diuji setelah migration dan shading. Ini ada admin Eva Onsika SCID, lalu ada password mahasiswanya itu mahasiswa @sample.com atau password. Di sini ada validasi yang dilakukan. Yang pertama itu saya menjalankan PHP Artisan route list untuk memastikan route terdaftar. Kedua, menjalankan npm run build untuk memastikan aset CSS dan JavaScript berhasil dibuat. Ketiga itu menjalankan titik garis miring vendor garis miring bin strip dirty untuk merapikan format kode PHP. Yang keempat itu menjalankan pengecekan syntax controller agar tidak ada error PHP. Cara menjalankan aplikasinya itu yang pertama itu komposer install, kedua npm install, ketiga gpf.nv.sample.nv, keempat itu kelima itu PHP Artisan key generate, keenam PHP Artisan migrate set, yang ketujuh itu PHP Artisan storage link, lalu ada npm run build, dan terakhir PHP Artisan serve. Next. Oke, di sini ada untuk tampilan webnya. Yang pertama ada tampilan user. Ketika user membuka link website Wikil from Unsika, maka akan muncul tampilan seperti gambar ini, yang dimana user bisa memilih tampilan buat pengaduan atau cek status untuk mengecek status pengaduan yang telah dibuat oleh user sebelumnya. Lalu selanjutnya, kalau ketika user memilih untuk buat pengaduan, maka tampilannya akan seperti yang ada di sebelah kiri, dan ketika untuk mengecek status ada di tampilan sebelah kanan. Dan ini ada contoh untuk format yang telah diisi tanpa mengaktifkan mode anonim, di mana terdapat kolom untuk mengisi nama dan juga npm. Jika mode anonim dinonaktifkan, maka user harus mengisi nama beserta npm. Nomor HP tetap wajib dicantumkan. Pada kolom kronologi kejadian, user harus menceritakan minimal 20 kata dalam kolom tersebut. Kolom upload bukti wajib diisi agar dapat memberikan laporan yang jelas. Yang selanjutnya adalah setelah mengisi semua form tersebut, ada pencatan mengirim laporan, dan jika telah dipencet maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ada kode tracking yang dalam contoh Wika 260506 dan format copy untuk mengcopy kode agar bisa melakukan pengecekan status laporan. Oke, selanjutnya ada tampilan admin. Jadi di sini merupakan halaman login untuk admin untuk masuk ke sistem manajemen pengaduan. Nah, admin itu wajib masukin email dan kata sandi yang terdaftar. Setelah berhasil login, admin akan langsung diarahkan ke dashboard utama untuk mulai mengelola laporan pengaduan yang masuk. Next. Nah, ini adalah tampilan admin dashboard, yaitu yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap setiap aduan yang masuk. Di admin dashboard ini dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan kategori dan status pengaduan untuk mempermudah manajemen data. Nah, isinya itu di sini ada kode yang tadi udah masuk apabila kita sudah mengirim laporan pengaduan, terus juga ada nama pelapor, dan apabila anonim nanti namanya tuh bakalan anonim doang, terus juga ada kategori pelaporan, status, apakah diproses dan selesai, dan serta ada tanggal masuk dan juga ada tombol detail. Next.
Nah, ini selanjutnya yaitu masih di tampilan admin, tombol detail yang berwarna merah di sisi kanan tadi, itu merupakan tombol navigasi utama bagi admin. Jadi jika diklik, sistem itu akan mengarahkan admin ke halaman khusus yang menyajikan informasi mendalam dari laporan, seperti ada bukti, kronologi, terus juga dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian status yang digunakan admin untuk memperbarui proses penanganan laporan mahasiswa, di sini admin tuh bisa milih 3 tahapan, yaitu diproses, ditinjau, atau selesai, yang kemudian harus dikonfirmasi dengan menekan tombol simpan perubahan. Next. Nah, ini dia tampilan admin tadi apabila setelah kita pencet tombol merah, setelah admin pencet tombol merah, di sini ada detail laporan seperti status, nomor handphone, tanggal, NPM, kronologi, terus juga ada bukti-buktinya gitu. Next. Oke, jadi kesimpulan dari keseluruhan yaitu kami membangun WeCare from Unsika ini sebagai sistem pengaduan mahasiswa yang memiliki alur lengkap. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat membuat laporan, laporan dapat dilacak, admin dapat menindaklanjuti, dan admin juga dapat mengelola user lain sesuai role. Nah, menurut kami struktur aplikasi ini sudah cukup kuat untuk dikembangkan lagi. Fitur lanjutan yang mungkin bisa ditambahkan ke depannya adalah notifikasi email, catatan tindak lanjut admin, ekspor laporan ke Excel atau PDF, serta dashboard statistik jumlah laporan berdasarkan kategori dan status. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu, pantun. Oke, pantun. Pergi ke toko membeli benang. Benang ditenun menjadi kain. Lewat web pengaduan yang dirancang, semoga membantu sesama warga lain. Terima kasih.